Untuk program 100 hari kami, pertama ada 3 prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian Kabinet Merah Putih, eee, serta pengisian jabatan untuk Kabinet Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penetapan sistem akuntabilitas, kinerja atau SAKP yang menjadi basis kementerian dan lembaga untuk mencapai pembangunan nasional atau share outcome dan IKU nasional. Yang ketiga adalah penataan tenaga non ASN. Selanjutnya, yang terakhir ini yang mungkin, menjadi tindak lanjut atau lanjutan dari yang kita, lakukan, pada periode sebelumnya, yaitu penataan tenaga non ASN. Karena Undang-Undang Nomor 20 sudah mengamanatkan pada akhir Desember penataan non ASN ini akan perlu, segera diselesaikan. Penataan ASN ini tentunya, sebagaimana, Undang-Undang Nomor 20, merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya, kemudian, juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non ASN, kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non ASN dan mendorong tenaga non ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2024, serta, dilakukan pengangkatan tenaga non ASN tahun 2024. Mungkin, ini juga kami melanjutkan, program, yang lama yang harus kita selesaikan. Mungkin Pak Mardhani masih ingat mungkin ya, Pak Mardhani, kaitannya kita punya guiding principle bahwa arahan, pada saat itu adalah kita menghindari PHK massal dengan tidak mengurangi pendapatan saat ini, kemudian juga, menghindari pembengkakan anggaran serta sesuai dengan, regulasi yang, ada. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saat ini, tahun 2024 pemerintah telah menetapkan kebutuhan CASN sebanyak 2,3 juta. Dari jumlah tersebut baik instansi pemerintah dan pusat telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 instansi, dan tindak lanjutnya Kemenpan tentu saja akan berkoordinasi dengan, BKN dan, nanti, kita akan, seleksi tenaga non ASN ini tentunya akan kita upayakan selesai, pada tahun ini, dan seleksi PPK untuk tahun 2024 untuk penataan tenaga non ASN nanti akan terdapat mekanisme dan prioritas serta kriteria untuk pelamarnya. Jadi formasi ini Bapak dan Ibu, ini 100% untuk tenaga non ASN. Jadi untuk P3K ini, memang diperuntukkan untuk tenaga non ASN. Jadi ini sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi 2 adalah yang berdasarkan data di BKN. Saat ini, seleksi P3K sudah berlangsung Bapak dan Ibu sekalian, dan, sudah sampai pada, seleksi, administrasi. Itu kira-kira ada 3 hal yang Bapak dan Ibu sekalian, program-program 100 hari yang harus kami lakukan, utamanya memang yang sudah, kami sampaikan komitmen untuk diselesaikan di akhir tahun, terutama penyelesaian tenaga non ASN dan juga penyelesaian bagaimana mekanisme, organisasi untuk kementerian dan lembaga, karena semuanya menunggu. Organisasi kementerian yang baru semuanya menunggu, dan kita terus bergerak terus bersama-sama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas untuk penyelesaian terhadap organisasi dari kementerian lembaga. Bapak Ibu yang saya hormati, BKN telah mengeluarkan surat pada tanggal 5 September tahun 2024 tentang jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 yang sampai saat ini sedang berlangsung, yaitu seleksi kompetensi dasar CPNS dengan progres sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut. Instansi yang telah selesai melaksanakan seleksi kompetensi dasar sebanyak 8 instansi pusat,
instansi yang sedang melaksanakan SKD sebanyak 61 instansi pusat dan 45 instansi daerah. Instansi yang akan melaksanakan SKD sebanyak 19 instansi daerah. Pada tahun ini sebanyak 3.035.723 pelamar sudah dinyatakan lulus administrasi dan ikut seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Dalam mengakomodir pelaksanaan SKD CPNS kali ini, BKN telah menyiapkan titik lokasi mulai dari wilayah Nusantara hingga mancanegara, di antaranya 36 titik lokasi kantor BKN, meliputi BKN Pusat, 14 kantor regional, dan 21 UPT BKN. Kemudian BKN juga melaksanakan seleksi di 75 titik lokasi mandiri BKN, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi di luar negeri. Berdasarkan surat Kepala BKN tanggal 27 September 2024, jadwal seleksi pengadaan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 saat ini sedang berlangsung proses seleksi administrasi bagi pelamar prioritas, tenaga honorer kategori 2, dan tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN. Progres pendaftaran seleksi P3K sampai dengan 25 Oktober 2024 untuk pelamar guru jumlahnya 251.640. Kemudian untuk P3K teknis yang mendaftar 996.080. Kemudian untuk pelamar P3K tenaga kesehatan sebanyak 92.066 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai dengan 2029 yang berdampak terhadap pemecahan beberapa instansi, BKN akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan surat edaran BKN bahwasannya seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Peraturan Presiden, Kelembagaan, dan Peraturan Menteri tentang SOTK instansi baru. Dalam persiapan penataan SDM tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, BKN akan melakukan mapping pegawai existing pada instansi dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian Pan-RB, dan instansi pemerintah. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, Badan Kepegawaian Negara melalui platform digital Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN sedang menyusun langkah-langkah yang dilakukan terhadap kementerian atau lembaga terdampak dari adanya Kabinet Baru Merah Putih. Yang pertama, memastikan layanan manajemen ASN tidak terganggu dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait. Yang kedua, BKN memfasilitasi proses yang berhubungan dengan layanan manajemen ASN. Dan yang ketiga, BKN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pan-RB dan instansi pembina jabatan fungsional untuk memastikan perubahan nomenklatur dan pengaturan baru kementerian agar tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan sistem dan integrasi ASN pada Kabinet Merah Putih 2025 sampai 2029, mekanisme untuk proses pengalian ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon 1, eselon 2 yang mengacu kepada nomenklatur peraturan presiden instansi. Yang kedua, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan yang dikeluarkan oleh BKN, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Dan yang ketiga, data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN. Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terupdate, maka instansi wajib melakukan update data terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, BKN melalui Direktorat PPASN yang mendukung digitalisasi manajemen ASN telah membuat fitur pengalian ASN pada layanan sistem
informasi aparatur sipil negara dengan mekanisme sebagai berikut. Instansi dapat menampilkan dan mendownload data ASN hasil mapping PKN yang dialihkan per unit eselon 1 dan eselon 2. Instansi induk melakukan checklist atau memilih data ASN yang akan dialihkan ke instansi tujuan. Instansi induk melakukan verifikasi dan menyetujui pengalihan ASN tersebut. Yang keempat, usul tersebut diterima oleh BKN dan selanjutnya ditetapkan SK pengalihan ASN. Dan yang terakhir, SK pengalihan ASN tersebut dapat diunduh pada sistem yang sudah dibangun oleh BKN. Bapak pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati, berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil dan P3K. Dengan rincian, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejumlah 453 ASN. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 710 ASN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN. Dan yang terakhir, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 ASN. Sehubungan dengan penataan tenaga non-ASN, pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama difokuskan bagi guru, bidan, tenaga honorer kategori 2, serta tenaga non-ASN yang dimulai pada tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024. Sampai dengan 20 Oktober 2024 ini, tenaga non-ASN yang ada dalam database PKN sebanyak 1.789.046 orang, yang nanti insya Allah akan diselesaikan sesuai dengan mandat Undang-Undang ASN sampai dengan 31 Desember 2024.